terpercaya. Tak butuh waktu lama, 2 ton beras SPHP dan puluhan kardus berisi minyak goreng ludes dibeli warga Gorontalo pada gerakan pangan murah. Sejumlah pedagang dari Garut, Jawa Barat rela ke Gorontalo setiap tahun hanya untuk menjual pernak-pernik kemerdekaan Republik Indonesia. Seorang istri polisi di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dilaporkan lantaran diduga menipu rekan bisnisnya. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Polres Gorontalo bersama Bulog menggelar gerakan pangan murah di Kota Gorontalo untuk menjaga harga tetap normal. 2 ton beras SPHP ludes diserbu warga. Gerakan pangan murah yang digelar Polres Gorontalo dan Bulog ini untuk menjaga stabilitas harga pangan. Dalam gerakan pangan murah ini juga menggandeng sejumlah distributor bahan pokok lain untuk menyediakan kebutuhan seperti beras SPHP, minyak goreng, telur ayam, serta gula pasir. Harga yang dijual pun jauh lebih murah dari harga di pasar. Ini tujuannya untuk menstabilkan harga yang sedang melonjak atau kita sedang menstabilkan inflasi daerah yang sekarang ini sedang meningkat. Untuk kegiatan ini sampai harga di lapangan atau inflasi di wilayah ini benar-benar normal. Jadi untuk lokasi kegiatan ini kami melaksanakan di 3 titik. Pertama di bawah menara ini Limboto, kemudian ada juga yang di Telaga, kemudian ada satu lagi di wilayah Limboto Barat. Sementara itu, Bulog Cabang Gorontalo mengaku terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaga pasokan dan harga pangan di Gorontalo. 2 ton beras SPHP serta puluhan karton minyak goreng yang disiapkan ludes diserbu warga. Bulog sendiri itu disediakannya untuk kapasitas 1 titik untuk beras SPHP. Ketersediaan Bulog itu biasa kami bawa 2 ton, untuk minyak goreng 10 karton sama gula pasir 2 koli. Kalau untuk harga beras SPHP kami jual 60.000 per sak. Kalau untuk gula pasir 17.000 1 kilo sama minyak goreng kita 18.000 1 liter. Jadi beras SPHP ini gunanya untuk menstabilkan harga pangan, terutama harga beras. Jadi kalau untuk harga SPHP itu sebenarnya headnya 62.500, tapi kami jual masih di bawah head. Gerakan pangan murah ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan warga serta menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Tim Liputan Kompas TV Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, tim SAR Pos Parigi Mautong berhasil mengevakuasi 2 nelayan yang dilaporkan hilang di Parigi Mautong saat melaut. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR melakukan pencarian 2 nelayan yang dilaporkan hilang. 2 nelayan akhirnya ditemukan 500 meter dari titik kejadian di perairan Desa Torwe, Kabupaten Parigi Mautong. Korban mengaku perahu yang digunakan mengalami bocor. Usai dievakuasi, kedua nelayan kemudian dibawa ke darat dan diserahkan kepada keluarga. Tim rescue dari Posar Parigi jumlah 4 personil, kemudian tim berangkat ke lokasi menggunakan perahu karet dan peralatan lainnya. Setelah tiba di lokasi, tim melakukan pencarian dan alhamdulillah korban berhasil ditemukan kurang lebih 500 meter dari LKP. Kemudian korban dievakuasi ke Desa Torwe dan diserahkan ke pihak keluarga. Saudara, Kepolisian Daerah Maluku merazia sejumlah tempat hiburan malam di Kota Ambon, Maluku. Razia digelar untuk memberantas penggunaan narkoba.
Petugas menyisir sejumlah lokasi hiburan malam yang dinilai rawan menjadi tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta memeriksa barang bawaan pengunjung dan karyawan tempat hiburan malam. Petugas juga melakukan tes urin secara acak terhadap pengunjung, pemandu lagu, serta seluruh staf yang berada di lokasi. Diharapkan kegiatan ini dapat menciptakan lingkungan hiburan yang bersih dari narkoba dan memberikan rasa aman bagi pengunjung. Sampai dengan saat ini personil yang kita perintahkan untuk melaksanakan kegiatan sekitar 50%. Bagi dua lokasi sekaligus sehingganya bersamaan sehingganya dia tidak terlalu lama. Ya, harapan kami dengan adanya kegiatan razia ini kita bisa melakukan menekan peredaran narkoba di tempat-tempat. Saudara, sebuah proyektil peluru menembus atap rumah warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun polisi masih menyelidiki asal proyektil peluru tersebut. Tim Inafis Polrestabes Makassar dan Polsek Panakukang melakukan olah TKP di rumah warga yang berada di Jalan Pacinang Raya, Kota Makassar. Proyektil peluru menembus atap rumah dan mengenai bingkai foto hingga terpantul ke dinding. Kemudian jatuh ke lantai yang berada di ruang tamu. Pemilik rumah baru mengetahui kejadian tersebut saat ia pulang dan melihat adanya pecahan kaca dan proyektil peluru di lantai. Polisi tengah menyelidiki peristiwa ini dengan berkoordinasi dengan tim Inafis Polrestabes Makassar. Adapun proyektil peluru tersebut diduga berasal dari senjata genggam atau senjata pendek. Kejadian penemuan proyektil, proyektil kami temukan di dalam rumah warga, menghantam atap genteng tembus sampai ke dalam rumah. Upaya lanjutannya seperti apa, Pak? Upaya lanjutannya kami sudah berkoordinasi dengan Inafis untuk mengecek bagian proyektil tersebut serta bagian kerusakan yang timbul akibat proyektil tersebut, dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap peluru tersebut. Kami dalami sampai saat ini. Sejumlah pedagang dari Garut, Jawa Barat rela ke Gorontalo setiap tahun hanya untuk menjual pernak-pernik kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, penjualan pernak-pernik kemerdekaan di Kota Gorontalo mulai menjamur di beberapa sudut jalan. Namun pedagang musiman ini berasal dari Garut, Jawa Barat, hanya untuk menjual bendera dan umbul-umbul serta atribut kemerdekaan lainnya. Dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang bendera dan umbul-umbul serta pernak-pernik kemerdekaan mulai bermunculan di sejumlah titik jalan di Kota Gorontalo. Namun penjual musiman yang berada di Kota Gorontalo ini semua berasal dari Garut, Jawa Barat. Setiap tahun mereka ke Gorontalo hanya untuk menjual bendera dan pernak-pernik kemerdekaan lainnya. Di Gorontalo, mereka mengontrak sebuah rumah sederhana dan menyewa becak motor setiap hari untuk mengangkut barang jualan mereka menuju lokasi penjualan. Mereka mengaku menjual atribut kemerdekaan di Gorontalo dilakukan sejak tahun 2007. Namun beberapa tahun terakhir, penjualan mereka menurun lantaran antusias warga mulai menurun. Anwar, salah satu pedagang pernak-pernik kemerdekaan bilang, omsetnya hanya mencapai 500 hingga 900 ribu rupiah per hari. Awalnya kan pertama kesini tanggal 22 Juli kesini jualannya. Tiap tahun saya kesini, pertama kesini itu tahun 2007 saya kesini. Alhamdulillah
dari omsetnya dari 2007 itu agak lumayan naik. Cuman pas tahun sekarang itu omsetnya menurun. Ya alasannya untuk kepentingan saya sendiri, terutama untuk hari kemerdekaan merayakan 17 Agustus. Kemungkinan di Gorontalo bisa meramaikan adanya yang jualan bendera, termasuk saya di sini. Ya, kemungkinan, kata saya juga ya, kemungkinan orang-orang yang tahun kemarin beli kan masih utuh. Mungkin dia pasang ulang lagi tahun sekarang, mungkin begitu. Penjualan bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi atribut yang paling banyak dibeli warga. Menurut Anwar, jika momen perayaan kemerdekaan Republik Indonesia berakhir, ia dan rekan-rekannya akan kembali ke Garut, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, jelang perayaan ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, penyewaan busana adat di kota Merauke, Papua Selatan mengalami peningkatan. Penyewaan baju adat meningkat lantaran pemerintah kota Merauke mengadakan Karnaval Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah pegawai instansi pemerintah, sekolah, dan komunitas yang berpartisipasi diharuskan menggunakan pakaian adat masing-masing. Pemilik penyewaan baju adat mengaku permintaan warga meningkat jelang karnaval. Baju adat yang disewakan dibanderol mulai dari 100.000 hingga 300.000 untuk ukuran anak kecil sampai orang dewasa. Baju adat yang disediakan mulai dari Jawa, Makassar, Bali, dan Papua. Kalau untuk tahun ini ya lumayan meningkat dari tahun ke tahun. Permintaannya sebenarnya lebih meningkatnya itu dalam artian lebih kompleks sih. Kebetulan di penyewaan baju adat Nusantara ini kami karena sesuai judulnya, sesuai nama tokonya ya, jadi dari Sabang sampai Merauke itu kebetulan ada perwakilan setiap provinsi. Jadi dari Aceh, dari Batak, semuanya ada, Kalimantan, Sulawesi, Papua, semuanya ada, dari Pulau Jawa juga beberapa juga ada. Kalau di kami sih kebetulan karena dari ukurannya dari TK sampai dewasa, jadi range harganya tuh dari harga 100 sampai 300. Nah, itu yang personal yang per orang, kecuali kalau macam kebetulan kalau di kami ada prewedding juga, kalau sepasang itu juga beda harga. Start dari 500.000 sampai 700.000. Saudara, penyaluran makan bergizi gratis di salah satu sekolah di Kabupaten Sorong, Papua Barat terpaksa dihentikan sementara lantaran sekolah tidak mendapat distribusi makanan dari pihak dapur. Penyaluran makan bergizi gratis di SMA Negeri 2 Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat tidak dapat dilakukan lantaran pihak dapur mengaku kehabisan gas sehingga tidak dapat menyediakan makan bergizi gratis. Padahal di SMA Negeri 2 Aimas, Kabupaten Sorong, baru menikmati penyaluran makanan bergizi gratis selama 14 hari. Pak, kalau boleh tahu sekolah sini mendapatkan MBG dari dapur mana, Pak? Dari dapur Hotel Aimas dari sini. Jadi dari Hotel Aimas ya. Ya, tadi saya ditelepon oleh pihak dapur MBG, katanya sudah siang dan juga katanya gasnya habis. Jadi mungkin proses masaknya terganggu. Jadi disampaikan nanti hari Senin. Seorang istri polisi di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dilaporkan lantaran diduga menipu rekan bisnisnya. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Seorang oknum istri polisi di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dilaporkan oleh rekan bisnisnya karena diduga telah melakukan penipuan yang membuat korban rugi hingga ratusan juta rupiah. Namun istri polisi tersebut melaporkan balik korban sebagai pencuri.
Kasus ini berawal di Desember 2023 saat istri polisi bernama Mutia menawarkan bisnis produk kecantikan bernilai 240 juta rupiah dari korban dengan janji keuntungan 30 juta rupiah per bulan. Sebulan kemudian, Mutia kembali meminjam 300 juta rupiah yang akan dikembalikan dalam 6 bulan. Namun belakangan nomor telepon dan media sosial Mutia tidak dapat diakses, serta rumahnya sudah dikontrakan ke orang lain. Korban kemudian mengambil sejumlah barang milik Mutia sesuai dengan perjanjian. Tak berapa lama, korban dilaporkan pencurian oleh suami Mutia. Menurut Humas Polres Bau-Bau, kedatangan sejumlah polisi di rumah korban untuk mengambil barang milik Mutia sebagai barang bukti atas laporan pencurian. Awalnya itu Pak di tanggal 21 Januari dia ke rumah menawarkan saya kerjasama. Tapi di situ saya jawab, "Kak, kerjasamanya ini kayak bagaimana?" "Tidak dek, kamu cuma tahu terima keuntungan tiap bulan itu 30 juta. Jadi Kak, maksudnya di sini saya yang tanam modal saya di Kakak yang kelola atau bagaimana Kak?" Katanya modalnya ada yang saya yang kelola, ada cuma tahu terima keuntungan 30 juta per bulan. Itu berapa total dananya? Dana saya itu Pak 240 juta untuk di kerjasama ini Pak. Jadi total kerugian saya Pak ada sekitar 540 juta. Yang dipinjamkan uangnya kepada Ibu Bayangkari merasa tidak menepati janjinya. Jadi ibu ini dia pergi menyuruh teman-temannya, rekan-rekannya untuk mengambil barang-barang Ibu Bayangkari di rumahnya. Jadi tanpa izin pemiliknya, sehingga Ibu Bayangkari ini merasa dirugikan. Penggeledahan rumah, anggota dari kepolisian Polres Bau-Bau tidak sempat juga karena dihalangi oleh pengacara terlapor. Saudara, polisi membubarkan aksi penjarahan di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park yang dilakukan sejumlah orang. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan aksi penjarahan. Sejumlah orang menjarah aset milik perusahaan seperti gulungan kabel tembaga dan barang-barang lainnya. Koordinator Hubungan Media PT IMIP, Dedi Kurniawan bilang, kerugian perusahaan akibat penjarahan belum diketahui dan pemicu penjarahan masih dalam penyelidikan. Tadi malam kurang lebih sekitar pukul 22 ada sejumlah orang dengan membawa berbagai senjata tajam, tongkat besi dan busur itu melakukan aksi penyerangan dan penjarahan di dalam kawasan IMIP. Dalam kejadian tersebut, puluhan orang yang tak dikenal ini menyerang aparat kepolisian dan sejumlah karyawan yang hendak masuk pada shift 3 tadi malam. Dari kejadian tadi malam, para penjarah itu membawa sejumlah banyak kabel gitu. Ada beberapa gulungan besar kabel yang sampai sekarang kami belum tahu berapa kerugian yang kami alami. Saudara, polisi menetapkan 4 tersangka kasus pengeroyokan terhadap seorang pemuda yang dituduh mencuri motor di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP yang membuat korban meninggal dunia. 1 dari 4 tersangka merupakan personel Brimob Polda Sulawesi Tengah berpangkat brigadir yang merupakan pengamanan khusus di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park. Sementara 3 tersangka lainnya adalah petugas keamanan atau satpam. Penyidik juga menyita barang bukti berupa selang, celana boxer, dan baju milik korban. Keempat tersangka ini ditahan di rutan Polres Morowali untuk menjalani pemeriksaan. Hasil gelar yang telah kami sepakati bersama, untuk saat ini kita sepakati ada 4 orang tersangka, di mana 4 orang tersangka tersebut berinisial G, berinisial J, berinisial S, dan berinisial R. Dan tidak menutup kemungkinan
akan ada penambahan tersangka. Namun hal itu tentu kami membutuhkan alat bukti tambahan, baik keterangan saksi-saksi yang memang meyakinkan ada pelaku-pelaku lain, kemudian mungkin petunjuk-petunjuk lain yang bisa kita dapat di TKP ataupun di seputaran TKP, dan alat-alat bukti lainnya. Saudara, polisi menangkap pencuri mesin kompresor dan tembaga AC di tempat karaoke di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 17 tembaga AC berhasil dicuri yang bernilai puluhan juta rupiah. Pelaku ditangkap di Jalan Timur, Kecamatan Wajo, Kota Makassar bersama barang bukti berupa 1 gergaji besi, 1 buah tang potong, dan 1 obeng. Pelaku mengaku membongkar 17 unit outdoor AC di salah satu tempat karaoke. Pelaku kemudian lalu mengambil mesin kompresor, dinamo, kipas, pipa tembaga, dan kabel listrik. 17 tembaga AC yang dicuri bernilai 44 juta rupiah dan hanya dijual dengan harga 15 juta rupiah. Jadi kami menerima laporan dari masyarakat tanggal 22 bahwa terjadi pencurian kabel genset dan AC outdoornya. Kalau untuk jumlah yang dicuri itu kan informasinya ada 17 itu seperti apa? Ya, jumlah AC yang dicuri outdoornya itu ada sebanyak 17 unit dan bentangan kabel genset yang kemudian dicuri oleh pelaku. Oke, itu AC outdoor itu apanya? Dia berupa tembaga atau seperti apa? Jadi dalam AC outdoor itu ada kompresor, kemudian ada dinamo. Dalam kompresor ini kemudian kabel tembaganya diambil, kemudian dinamonya secara utuh dijual ke pembeli. Pelaku utama yang kami amankan saat ini inisial RI, pekerjaannya adalah karyawan swasta dan kesehariannya bekerja di salah satu kafe yang ada di sekitar TKP. Ya, tempat biliar. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.